Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Ya, halo. Kembali lagi bersama kita di podcast Ngulik Sejarah Islam atau NSI. Betul. Nah, kali ini kita bakal ngebahas bagaimana sih masuknya Islam ke dalam Indonesia. Gimana ya? Gimana tuh kira-kira? Kalian tahu gak? Mana ya? Stay tune aja. Mau gue mah. Dan di sini kami bertiga, gua Muhammad Hasbi Mukhtar dengan NIM 12513037. Gua Rasya Zafrani Putra dengan NIM 12513042. Nah, gua Faresa Nugraha atau Pasya. Gua NIM-nya 1251300043. Oke. Jadi kali ini kita bakal ngebahas bagaimana sih Islam masuk ke dalam negara Indonesia. Gimana tuh? Karena banyak juga pendapat-pendapat atau teori-teori yang umumnya yang diketahui di Indonesia seperti teori Gujarat, teori Persia dari Iran, teori Arab atau Mekah biasanya orang-orang bilang atau teori Cina. Nah, dari sekian banyak teori itu tuh yang umum di Indonesia, kalian lebih yakin atau lebih kuat menurut kalian tuh teori yang mana? Kalau gua sih teori Persia ya. Teori Persia. Kalau gua ya. Kalau lu ya? Kalau gue sih teori Gujarat. Oh, iya, teori Gujarat. Iya. Oke. Nah, gua mau ngasih pertanyaan nih kalian. Menurut kalian nih, iya dong, moderator nih jadi dia. Jadi gue mau nanya ke kalian. Menurut kalian, kenapa sih kalian memilih teori itu? Siapa yang berperan penting dalam penyebaran teori ini? Menurutnya siapa? Kalau menurut gua sih ya, karena setahu gua dulu tuh penyebaran agama Islam itu melalui pedagang-pedagang dari Gujarat. Iya, sama. Kan Persia juga dari pedagang-pedagang dari Iran. Wah, sama-sama pedang-pedang juga berarti. Tapi setahu gue juga emang rata-rata nih penyebaran Islam tuh dari pedagang-pedagang juga. Oh, ini pedagang Gujarat dari dia. Iya. Kalau gue dari pedagang Iran. Iya. Pedagang Persia. Oke deh, gue ganti deh pertanyaan kalau gitu. Apa sih alasan atau dasar kalian tuh milih ini teori ini paling kuat tuh kenapa? Alasan dasar ya. Bukan siapa yang berperan. Alasan dasarnya apa? Coba kalau gue dulu deh. Lu dulu. Kalau menurut gue karena kita sama Persia tuh masih punya sama-sama ada tradisi yang sama. Sama tradisi itu yang dari Persia sama Indonesia tuh ada, contohnya tuh dari masyarakat Pariaman dari Sumatera Barat tuh, dia tuh ada upacara yang dilakuin sama dia tuh di tanggal 10 Muharram. Nah dan masyarakat Iran juga di tanggal 10 Muharram tuh ada upacara juga. Tapi kalau yang di Indonesia tuh namanya kalau nggak salah ya apa tuh? Sebentar, gue juga lupa inget nih. Kalau nggak salah, sebentar, gue juga lupa inget friend. Tahu kan? Itu upacara Tabligh ya. Iya, benar, gue lupa cuy. Di Indonesia Tabligh tuh. Nah, kalau di Indonesia Tabligh, kalau misalnya di Iran Suro. Tahu itu. Tahu sih. Gue belajar dari SMA, Lu belajar dari SMA? Iya. Gue mana SMA gue negeri mana enggak. Bahas sejarah Islam. Kalau itu lebih ke sejarah Pancasila. Jadi dari kesamaan teori Iran nih Persia sama-sama menjalankan namanya upacara di tanggal 10 Muharram. Nah, jadi kayak menurut gue, nah mungkin dari kesamaan tradisi itu lah kenapa Islam itu masuk ke Indonesia dari pedagangnya Iran. Gitu. Oke. Jadi kalau upacara di Indonesia namanya Tabligh, nah kalau di Iran namanya upacara Suro. Ya benar, setuju. Itu maksud gua. Tanggal 10 Muharram juga ya. Sama-sama tanggal 10 Muharram soalnya.
Oke, jadi kalau dari Iran, Persia begitu teorinya. Coba kalau dari Gujarat, dari India nih, coba tahu Iya, gimana? Nah, kalau dari India itu yang gua lihat sih adanya kesamaan batu. Batu nisan lu tau kan yang ada tulisan nama-nama ya itu kan. ditulis, Bakabui juga ditulis soalnya. Lu begitu lu begitu bercandanya. Ya maksudnya kan ya gitu dah. Nah, ternyata itu tuh peninggalan dari zaman penyebaran Islam pada masa Gujarat. Nah, itu tuh dulu itu dari makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, Sultan Malik As-Saleh ini itu pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Jadi mereka masuk dari Aceh itu ya. Kan kalau Iya. dari Persia itu dari Sumatera Barat. Iya. Nah, pada abad ke-13 Sultan Malik Saleh ini itu ternyata batu nisannya itu sama dengan batu nisan yang umumnya ditemukan oleh yang seperti biasa yang pada umumnya. Yang pada umumnya di India. Di India apa di Indonesia? Di India. Nah, karena seiring perkembangannya zaman, nah akhirnya terbawalah tuh sampai sekarang sampai versinya Indonesia. Oh, berarti ditemukannya teori ini gara-gara ada kesamaan dari batu nisannya. Iya. Batu nisan Malik As-Saleh. Iya, Sultan. Sultan. Iya. Pendiri kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Iya. Oke. Tapi kalian tahu gak sih? Apa tuh? Gua lebih percaya sama teori Arab. Kenapa tuh, Bang? Kenapa tuh, Bang? Tapi kalian tahu gak? Kalau di orang Indonesia itu mayoritas ya bermazhab Syafi'i. Itu Iya. karena orang-orang di sekitar rumah gue juga mazhabnya emang Kan, Syafi'i. ya. Yang kita tahu pada umumnya ya, teori mazhab ini ada 4. Ada teori Syafi'i, Maliki, Hambali, sama Maliki. Maliki, Imami gak sih? Syafi'i, Hanafi, Maliki. Oh iya. 4 tuh. Nah, jadi dengan adanya teori ini, mazhab ini, kalau kita tanya ke orang Indonesia, kalian menganut mazhab apa? Pasti orang Indonesia jawab sebagian besar mazhabnya Syafi'i. Iya. Karena ada pengaruh dari orang-orang Arab dulu, yang pedagang Arab itu masuk ke Indonesia membawakan apa namanya? Mazhab Syafi'i. Gitu teman-teman. Nah, jadi menurut lo karena mazhab itu yang bikin orang-orang Indonesia sekarang tuh jadi mazhab Syafi'i semua. Iya. Mayoritas, bukan semua mayoritas. Iya, maksudku mayoritas. Beda nih artinya ya. Karena di Indonesia juga nggak semuanya mazhabnya itu Syafi'i. Ada yang Hanafi, Maliki, itu. Tapi banyak kan orang Indonesia rata-rata yang Syafi'i. Ayah gue juga nih, orang tua gue dari kakek nenek gue Syafi'i. Sama sih. Tapi uniknya di Indonesia itu perkembangan agama Islam itu semua itu jadi apa ya, bisa terhubung gitu, kayak tadi kan yang lu bilang kan dari Iran atau Persia itu kan masuk melalui perdagangan kan. Nah, terus begitu juga gua peninggalan peninggalan corak batu nisan. Nah, itu sampai sekarang pun masih terpakai nih kan. Nah, habis itu apalagi dari mazhab kan, dari Arab, itu semuanya itu bisa bersatu tuh di Indonesia. Jujur, gokil. Ya kan? Ya kita nggak tahu ya kalau misalkan negara-negara lain seperti apa. Cuman kalau dari buat sendiri seperti itu. Teori-teori ini sebenarnya kalian meyakini atas dasar ya emang kalian percaya teori ini menurut kalian kuat ya, kan tadi lu teori bicara Ya betul. Ya itu atas dasar kalian kepercayaan masing-masing. Bagi ke kepercayaannya masing-masing. Kalian tuh Indonesia masuk karena teori yang mana nih? Iya. Kalau gua juga mungkin emang karena Indonesia kan negara yang luas ya. Jadi kayak nggak cuma dari satu titik aja sih buat masuk ke Indonesia itu sendiri. Jadi
Jadi kayak banyak teori-teori lain juga. Jadi kayak dia yang dari Aceh, lu yang dari Aceh, lu dari apa? Ya tadi bener Oh, lu Aceh. Aceh ya? Iya, dia dari Arab. Iya, Nah, lu kan masuknya ke Aceh, gue masuknya ke Sumatera Barat. iya. Gitu, maksudnya oke. Pasti banyak yang masuk dari mana-mana lah. Pasti. Menurut gue gitu sih. Jadi kayak banyak teori-teorinya. Ya, teori-teori yang ada sampai sekarang gitu. Ya, mungkin itu aja nggak sih? Ya. Nah, tapi guys, mungkin kayak sekarang ini kan udah Indonesia ini kan udah berkembang lah kayak Islam ini. Udah salah satu menjadi yang terbesar mungkin Islam di Indonesia. Yes, Terbesar di betul. dunia. Of Ya, course. di dunia ya. Iya. Nah, walaupun Indonesia itu menjadi negara Islam terbesar di dunia, walaupun banyak mazhab atau ajaran-ajarannya, Iya. mereka ini masih bisa tentram loh, guys. Betul. Betul kan? Betul. Iya kan? Betul. Menurut gue keren sih. Keren. Dengan keberagamannya yang ada di Indonesia, kita tetap bisa merangkul satu sama lain. Tuh. Kita disatukan oleh Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Setuju banget gue sama itu. Berbeda-beda tetapi kita satu. Satu. Gitu. Ya mungkin segitu aja kan. Mungkin segitu Mungkin aja. dari gue itu aja sih buat ini. Oke. Makasih ya. Oke, Bang. Makasih udah hadir di podcast gua. Ya, makasih ya. Ya. Ya oke, jangan lupa stay tune terus di podcast kita selanjutnya. Gua Pasya, Gua Hasbi. Gua Rasya. pamit undur diri. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.